Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu di channel ini. Semoga kita semua dijadikan hamba yang soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat filah yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri orang yang sering sholat tahajud. Ciri-ciri orang yang sering sholat tahajud bisa dilihat dari penampilan dan perilakunya sehari-hari. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang utama. Amalan tahajud merupakan sebuah amalan yang disukai Allah. Meskipun amalan ini hukumnya hanya sunnah, akan tetapi terdapat banyak keutamaan yang diberikan kepada mereka yang mampu menjalankan amalan ini secara istiqomah. Satu di antaranya, orang-orang yang melakukan tahajud akan diberikan tempat yang terpuji di dunia dan akhirat. Sebab malam hari merupakan waktu yang sangat baik untuk memohon segala sesuatu hanya kepada Allah. Pada waktu sehabis sholat tahajud, kita dianjurkan untuk berdoa berdasarkan dengan kebutuhan dan keinginan kita masing-masing. Meminta segala sesuatu baik kepentingan dunia maupun akhirat kepada Allah sebenarnya merupakan sikap ketundukan kita, ketidakberdayaan kita sebagai seorang hamba. Sementara itu, di sisi lain, Allah merupakan zat yang maha pengasih. Dengan kata lain, kita tidak bisa mendapatkan segala hal di dunia maupun di akhirat selain atas izin darinya. Maka dari itu, kita bisa meminta segala hal, meski hal tersebut merupakan persoalan duniawi yang terasa remeh-temeh sekalipun. Sebagai contoh, kita bisa berdoa agar diterima kerja, mendapat motor baru, mendapat kulkas baru, dan lain sebagainya. Selama permintaan tersebut tidak dilarang oleh agama dan tidak digunakan untuk hal-hal yang buruk, barang sebaik apapun jika digunakan untuk pamer misalnya, maka hal itu sebenarnya dapat mencelakakan orang yang memilikinya. Dari segala keuntungan baik yang diberikan di dunia maupun di akhirat yang bisa kita dapat ketika mengamalkan sholat tahajud, maka banyak orang yang berlomba untuk mengamalkannya. Apakah untuk menjadi ahli tahajud kita harus selalu mengantuk ketika siang hari, atau kita harus memiliki mata hitam ketika karena selalu kurang tidur? Sebenarnya ada beberapa ciri orang yang mengamalkan sholat tahajud. Meskipun pada akhirnya ciri-ciri ini bukanlah untuk ditunjukkan, akan tetapi untuk direnungkan. Namun dalam menjalankan sholat tahajud pasti juga banyak tantangannya. Berikut adalah ciri-ciri ahli tahajud yang wajib kamu ketahui. Yang pertama, wajahnya bercahaya. Ciri-ciri orang yang sering sholat tahajud yang pertama, wajahnya akan memancarkan cahaya keimanan. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa yang banyak sholatnya di malam hari, maka wajahnya kelihatan indah di siang hari. Hal ini telah disandarkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab sunannya. Dari Jabir radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang banyak sholatnya di malam hari, maka di siang hari wajahnya tampak indah. Yang kedua, terjaga kesehatan jiwa dan raganya. Ciri-ciri orang yang sering sholat tahajud selanjutnya akan terjaga kondisi kesehatan jiwa dan raganya. Salman Al-Farisi berkata bahwa Rasulullah bersabda, dirikanlah sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Sholat malam dapat mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Sholat malam adalah sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah perbuatan dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, rendah hati. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari ketika banyak orang tertidur. Amalan ini dilakukan pada waktu yang sepi.
Maka dari itu ketika melaksanakan sholat, maka tidak banyak orang yang tahu. Bahkan bisa jadi hanya ahli tahajud itu sendiri yang mengetahuinya. Hal ini merupakan cikal bakal dari ciri-ciri orang yang sering sholat tahajud, yaitu kerendahan hati. Orang lain tidak perlu tahu bahwa seseorang melaksanakan sholat tahajud, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, misalnya berdakwah atau memberi contoh. Sebenarnya semua ibadah yang berhukum wajib maupun sunnah memang tidak diperbolehkan untuk riya. Akan tetapi, sholat tahajud merupakan amalan yang tepat untuk dilaksanakan tanpa diketahui orang lain. Sehingga pada akhirnya kerendahan hati ini dapat berpengaruh pada amalan-amalan yang lain. Ia tidak perlu menunjukkan bahwa ia telah bersedekah atau amalan lainnya. Yang keempat, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Sebagai ahli tahajud, kerendahan hati yang dimiliki berarti ia juga bisa berprasangka baik kepada orang lain. Ahli tahajud berarti tidak mudah untuk menilai buruk seseorang, sebab ia tahu bahwa bisa jadi orang tersebut jauh lebih baik dari dirinya. Ketika seorang ahli tahajud mengamalkan sholat tahajud secara diam-diam dan tidak perlu diketahui banyak orang, maka ia juga selalu sadar bahwa bisa jadi orang lain tidak menunjukkan amal ibadahnya. Ahli tahajud tahu bahwa banyak hal yang tidak ia tahu. Yang kelima, selalu berprasangka baik kepada Allah. Misalnya ketika ia meminta sesuatu tetapi tidak kunjung dipenuhi oleh Allah, maka hal itu membuat seorang ahli tahajud melakukan introspeksi diri. Apakah hal yang diminta adalah hal yang buruk atau ia sebenarnya belum layak untuk mendapatkan hal tersebut? Seorang ahli tahajud dengan mudah bisa berprasangka baik kepada segala keputusan yang diberikan Allah. Sebab seorang ahli tahajud tahu bahwa Allah adalah zat yang maha tahu. Yang keenam, disiplin. Bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud secara rutin membutuhkan niat yang matang. Maka dengan melaksanakan sholat tahajud, ahli tahajud dilatih untuk hidup secara disiplin, sebab ia harus memotong jam tidurnya pada waktu tertentu untuk melaksanakan tahajud. Untuk bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir, maka ia harus tidur terlebih dahulu. Oleh karena itu, ia juga selalu peka akan berjalannya waktu. Dalam aktivitasnya sehari-hari, ia memberlakukan pengorganisasian waktu dengan efektif dan efisien. Yang ketujuh, memiliki pola hidup yang sehat. Agar bisa rutin terbangun di sepertiga malam terakhir dan bisa melaksanakan aktivitas pada siang harinya, maka pola hidup yang diberlakukan oleh ahli tahajud pun harus terjaga. Ia mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tidur tidak pada larut malam, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan demi menjaga agar ia tidak kehilangan ritmenya dalam melaksanakan rutinitas saat tahajud. Selain hal yang telah disebutkan di atas, sepertiga malam terakhir adalah waktu ketika ahli tahajud bisa menghirup udara pagi yang penuh oksigen sebab terbebas dari polusi yang banyak dikeluarkan ketika orang-orang beraktivitas pada siang dan sore hari. Dan yang terakhir, produktif. Selepas melaksanakan sholat tahajud, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Sebagai contoh misalnya dengan membaca buku atau mempersiapkan segala hal yang akan digunakan pada siang hari. Dengan begitu, pengorganisasian yang disiplin membuat ahli tahajud bisa memperkirakan waktunya dengan seefisien mungkin. Melakukan aktivitas pada siang hari adalah cara agar kegiatan tersebut bisa dilakukan secara berkualitas. Sebab ketika pagi hari otak kita bisa dengan mudah menyerap segala hal dengan mudah. Karena waktu itu pikiran-pikiran kita belum dipenuhi oleh bermacam hal. Keutamaan sholat tahajud. Untuk membakar semangat kita dalam melakukan ibadah yang sangat mulia ini, ada baiknya kita menyimak keutamaan sholat tahajud berikut ini. 1. Sholat tahajud sebaik-baiknya sholat sesudah sholat fardu. 2. Sholat tahajud mengantarkan kemuliaan seorang mukmin. 3. Sholat tahajud menghapus kesalahan. Yang keempat, sholat tahajud wasiat Rasulullah.
Yang kelima, dipelihara oleh Allah dari segala macam bencana. 6. Tanda ketaatannya akan tampak kelihatan di mukanya. 7. Akan dicintai para hamba Allah yang saleh dan dicintai oleh semua manusia. 8. Lidahnya akan mampu mengucap kata-kata yang mengandung hikmah. 9. Akan dijadikan orang yang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama. Yang ke-10, wajahnya berseri ketika bangkit dari kubur di hari pembalasan nanti. 11. Akan mendapat keringanan ketika dihisab. 12. Ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, bisa melakukannya dengan sangat cepat seperti halilintar yang menyambar. 13. Catatan amalnya saat dihisab diberikan di tangan kanan. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, itulah keutamaan sholat tahajud dan ciri-ciri orang yang sering melaksanakan sholat tahajud. Semoga kita semua termasuk salah satu dari ciri-ciri tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.